Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hafiz Maknun dengan NIM H1081221036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum laut. Nah, apa sih hukum laut ini? Dan tentunya mungkin teman-teman ingin tahu tentang sebuah pembahasannya. Apa itu hukum laut? Oke, mari kita simak. Hukum laut ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ini ada hak dan kewajiban negara-negara pesisir, yang dimana menyangkut sebuah hak negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam di perairan mereka dan kewajiban untuk melindungi lingkungan laut. Yang kedua, ada perbatasan laut, sebuah pembagian wilayah laut antara negara-negara berdaulat untuk menentukan batas-batas yurisdiksi mereka. Dan yang ketiga, ada zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut dengan ZEE. Mungkin teman-teman tidak asing dengan nama ZEE. Nah, ZEE ini merupakan wilayah laut di luar perairan teritorial suatu negara yang negara tersebut memiliki sebuah hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Kemudian ada laut teritorial. Nah, ini merupakan wilayah laut di sekitar pesisir suatu negara yang dianggap bagian dari wilayah kedaulatan negara tersebut. Yang kelima, ada perairan internasional. Nah, bagian ini merupakan dari laut yang di luar yurisdiksi suatu negara. Dan ini diatur oleh hukum internasional. Kemudian ada konservasi sumber daya laut, yang dimana sebuah upaya guna melindungi dan memelihara sumber daya hayati laut. Dan yang ketujuh, ada hukum kelautan internasional. Nah, prinsip dan konvensi yang mengatur penggunaan pemanfaatan laut secara global. Dan ada tambahan dari yang menurut saya baca di website di internet. Di sini ada pencemaran laut, yang dimana upaya untuk mengurangi pencemaran laut akibat aktivitas manusia. Nah, dan ada pengolahan sumber daya hayati laut, yang dimana upaya untuk mengolah eksploitasi sumber daya hayati laut ini secara berkelanjutan. Dan yang 10, ini ada transportasi laut. Nah, ini sebuah regulasi terkait pengguna laut sebagai jalur transportasi internasional. Nah, mungkin dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, pasti teman-teman ingin tahu nih tentang masing-masing yang udah disebutkan tadi. Nah, mungkin teman-teman ingin mengetahui tentang penjelasan lebih lanjut atau lebih singkat lagi untuk menambah sebuah wawasannya. Oke, kita lanjut. Penjelasannya yaitu hak dan kewajiban negara-negara pesisir. Negara pesisir memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di perairan mereka, yang dimana bisa dilihat seperti ikan dan minyak bumi. Ini mereka juga memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi lingkungan lautnya, termasuk seperti mengurangi pencemaran dan merawat ekosistem lautnya. Ada perbatasan laut, yang dimana sebuah pembagian wilayah laut antara negara-negara untuk menentukan batas-batas yurisdiksi mereka. Hal ini seringkali melibatkan perjanjian antar negara untuk menetapkan batas-batas ini. Yaitu ada zona ekonomi eksklusif atau disebut dengan ZEE. Nah, tentunya wilayah laut di luar perairan teritorial suatu negara di mana negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam seperti ikan dan gas alamnya. Kemudian ada laut teritorial, yang dimana sebuah wilayah laut ini di sekitar pesisirnya suatu negara ini dianggap bagian dari suatu wilayah kedaulatan negara tersebut dan memiliki kontrol penuh atas laut teritorialnya. Dan ini juga udah termasuk untuk keamanan ekonomi dan lingkungannya. Jadi lebih aman lah pokoknya. Dan yang kelima ada perairan internasional.
Nah, tentunya bagian dari laut yang di luar yurisdiksi suatu negara ini diatur oleh sebuah hukum internasional. Perairan internasional dapat digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi. Kemudian ada konservasi sumber daya laut. Tentunya upaya untuk melindungi sebuah sumber daya hayati laut seperti ikan, terumbu karang, gunanya agar tidak habis atau rusak akibat perbuatan atau eksploitasi manusia. Kemudian hukum laut internasional atau biasa disebut dengan hukum kelautan internasional. Jadi prinsip dan konvensi yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut secara global, navigasi, eksploitasi sumber daya, dan pelindungan lingkungan laut. Pencemaran laut. Upaya untuk mengurangi pencemaran laut akibatnya aktivitas manusia seperti membuang limbah intrusi, minyak, dan sampah plastik. Nah, di sini ada pengolahan sumber daya hayati laut. Untuk mengelola eksploitasi sumber daya hayati laut ini secara berkelanjutan termasuk penangkapan ikan yang tidak berlebihan dan menjaga sebuah keseimbangan ekosistem lautnya. Dan yang ke-10, transportasi laut. Regulasi terkait penggunaan laut sebagai jalur transportasi internasional, termasuk keselamatan pelayaran, perlindungan terhadap kerusakan lingkungan, dan keamanan lautnya. Nah, ini ada penjelasannya, mungkin bisa diterima oleh teman-teman sedikit informasinya, dan saya akan membahas tentang apa sih manfaatnya dan apa sih dampak baiknya bagi kita. Nah, saya akan jelaskan secara signifikan. Manfaatnya yaitu perlindungan lingkungan, penjelasan tentang konservasi sumber daya laut, membantu melindungi lingkungan laut yang penting bagi keberlangsungan hidup kita dan spesies lainnya. Dan pemanfaatan sumber daya alam, memahami hak dan kewajiban negara-negara pesisir dan zona ekonomi eksklusif dapat membantu kita memahami cara terbaik untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Keamanan dan transportasinya yaitu sebuah regulasi yang dimana transportasi laut dan laut teritorial juga memberikan sebuah kerangka kerja untuk keamanan pelayaran internasional yang penting bagi perdagangan global dan konektivitas antar negara. Dampak baiknya yaitu kita memiliki sebuah kepentingan bersama yang dimana sudah dijelaskan oleh hukum laut, memperkuat kesadaran akan pentingnya kerjasama internasional dalam mengelola dan melindungi sumber daya laut bersama-sama. Yang kedua, ada perlindungan laut, yang dimana kita harus memahami hukum laut dapat mendorong tindakan konkret untuk melindungi laut dari pencemaran eksploitasi yang berlebihan. Dan yang ketiga, ini ada pemanfaatan yang berkelanjutan. Nah, yang dimana pemahaman yang lebih baik tentang sebuah hukum laut, kita dapat peluang bekerja untuk menuju pemanfaatan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan di masa depan. Jadi, kesimpulannya ini, hukum laut mengatur pengelolaan laut, hukum laut mengatur pengelolaan sumber daya hayati laut, sebuah pembagian wilayah laut antara negara-negara konservasi lingkungan laut, dan perlindungan lingkungan laut, yaitu yang dimana sebuah hukum laut penting untuk melindungi lingkungan laut, termasuk sumber daya hayati dan ekosistem lautnya. Ada juga pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Melalui hukum laut, kita di sini dapat belajar bagaimana memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk kepentingan di masa yang akan datang. Ada juga kerjasama internasional yang penting. Hukum laut ini mempunyai sebuah dorongan kerjasama internasional dalam mengelola dan melindungi sumber daya laut secara bersama-sama. Dan terakhir, di sini ada kesadaran akan pentingnya laut. Nah,
Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, pembahasan ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya laut dalam kehidupan kita dan perlunya menjaga laut untuk generasi yang mendatang. Jadi dengan memahami dan kita mengikuti sebuah prinsip di hukum laut, kita tentunya dapat berkontribusi dan berkelanjutan pengolahan sumber daya laut agar pelestarian lingkungan laut ini terjaga. Sekian dari saya akhiri. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.